Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuwika Ayuning Tias, NIM 190512040009, Prodi Teknik Informatika 2019A, Universitas Negeri Surabaya. Sebelum memasuki apa itu infrastruktur jaringan, infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi mereka, dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel wireless, access point, switch, backbone, network protocol, dan network access methodologies. Selanjutnya, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah himpunan komputer dan peralatan lainnya menjadi satu kesatuan. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jaringan terpusat. Jaringan komputer terpusat dikendalikan oleh otoritas pusat yang membuat keputusan atas nama seluruh jaringan. Arsitektur jaringan terpusat biasanya dibangun di sekitar satu server atau cluster server yang menangani semua pemrosesan utama pada jaringan. Selanjutnya, keuntungan dan kekurangan jaringan terpusat. Yang pertama, keuntungan. Sebagai jaringan memerlukan upgrade hardware konstan dan patch perangkat lunak untuk terupdate dan minimalkan kerentanan administrator menemukan server pusat berguna karena mereka hanya perlu fokus pada memperbarui dan meningkatkan satu komputer pusat, bukan harus memperbarui setiap komputer di jaringan. Arsitektur jaringan terpusat berarti kenyamanan dan kurang frustasi bagi operator jaringan. Kekurangannya, dalam jaringan terpusat, semua data melewati satu server pusat, yang berarti bahwa jika server down, maka komputer yang terhubung ke jaringan tidak dapat memproses permintaan pengguna, tergantung pada skala jaringan dan sensitivitas data. Kegagalan ini bisa menjadi bencana. Yang ketiga yaitu jaringan terdistribusi. Daripada mengandalkan server terpusat tunggal, jaringan terdistribusi ini mendistribusikan data, informasi, dan memproses beban kerja di seluruh komputer yang berpartisipasi dalam jaringan. Hal ini memungkinkan untuk toleransi kesalahan yang lebih besar sebagai komponen kunci dari jaringan didistribusikan di beberapa mesin. Jika salah satu jaringan atau hardware down, maka jaringan secara keseluruhan terus berfungsi. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kekurangan jaringan terdistribusi. Keuntungannya, jaringan terdistribusi menawarkan peningkatan kehandalan sistem. Karena informasi melewati banyak berbeda, independen komputer di jaringan tidak ada satu titik kegagalan. Masing-masing komputer juga tidak harus bergantung pada server pusat tunggal untuk menangani semua pengolahan, yang berarti sedikit risiko dalam kemacetan jaringan. Jaringan terdistribusi lebih aman sebagai komponen kunci dari sistem terdistribusikan di seluruh jaringan. Tidak ada server pusat untuk hacker untuk menargetkan. Jika seseorang ingin menyerang jaringan, mereka perlu untuk mendapatkan akses ke sejumlah besar komputer jaringan. Kekurangannya, jaringan terdistribusi memerlukan lebih banyak komputer yang berpartisipasi atau mesin hardware dari jaringan terpusat, yang berarti lebih banyak pemeliharaan dan masalah yang lebih potensial menciptakan beban tambahan pada dukungan IT. Tata kelola dan pengambilan keputusan pada jaringan terdistribusi dapat menjadi lambat karena mencoba untuk mencapai konsensus dalam kelompok besar, lebih kompleks dari suatu otoritas pusat membuat keputusan otoriter. Yang kelima yaitu jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada jenis jaringan LAN. LAN merupakan jaringan komputer yang sering digunakan untuk menghubungkan komputer pribadi dan workstation dalam suatu kantor, suatu perusahaan atau pabrik untuk memakai sumber daya resource
misalnya printer secara bersama-sama dan saling bertukar informasi yang masih dalam satu area. Yang kedua, ada jenis jaringan MAN. Dalam mencakup kantor-kantor perusahaan yang terletak berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, swasta, atau umum. MAN mampu menunjang daya dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Biasanya MAN digunakan dalam area satu kota, bukan hanya satu lokasi saja. Selanjutnya masih dalam jenis-jenis jaringan, yaitu ada jenis jaringan WAN. WAN merupakan jaringan yang mencakup daerah geografis yang lebih luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan antar benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin-mesin bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi pemakai. Bisa dikatakan jaringan WAN merupakan jaringan internet yang kita kenal saat ini. Selanjutnya ada jaringan PAN. PAN merupakan jaringan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak tidak terlalu jauh. Biasanya, jaringan yang satu ini hanya berjarak 1-5 meter saja. Jenis jaringan ini sangat sering kita gunakan, misalnya pada saat kita menghubungkan komputer dengan HP, headset, ataupun perangkat sejenis lainnya. Selanjutnya kita masuk pada topologi. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Biasanya tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi. Selanjutnya kita masuk pada jenis topologi. Yang pertama ada topologi ring. Topologi ring ini adalah metode topologi jaringan yang banyak digunakan di perusahaan. Sesuai dengan namanya, metode ini menghubungkan antar komputer dengan cara membentuk rangkaian seperti sebuah lingkaran. Jenis kedua yaitu ada topologi star. Topologi jaringan berbentuk star atau bintang ini adalah jaringan dari berbagai komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berbeda di jaringan pusat. Jadi masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang berbeda di tengah sistem jaringan. Jenis topologi yang ketiga yaitu topologi tree. Topologi jaringan berbentuk tree atau pohon merupakan bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan star, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama beberapa topologi star jika diibaratkan dengan bentuk seperti pohon. Topologi bus adalah batang utama yang menghubungkan beberapa topologi star sebagai rantingnya. Topologi selanjutnya yaitu topologi mesh. Topologi jaringan mesh atau jala adalah sistem topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Koneksi antar komputer secara langsung seperti ini disebut dedicated link. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.